YouTubers, Assalamualaikum. Semoga kalian semua masih sehat-sehat aja ya dan dilancarkan rezekinya ya guys. Jumpa lagi bersama aku Nathan yang bakal ceritain alur film untuk kalian nih. Di kesempatan kali ini aku bakal merekap film bergenre horor komedi yang berjudul The Frighteners tahun 1996 guys. Film ini berkisah tentang seorang pria yang tiba-tiba saja bisa melihat dan berinteraksi dengan hantu setelah mengalami kecelakaan yang menewaskan sang istri. Oke deh, untuk alur selengkapnya langsung saja yuk nonton video ini sampai selesai ya guys. Dan selamat menikmati waktu rebahannya. Kisah diawali dengan seorang pria yang sedang membagikan kartu namanya kepada setiap orang yang sedang menghadiri upacara pemakaman. Pria itu bernama Frank Bannister, seorang paranormal atau lebih tepatnya seperti pengusir hantu sih. Saat sedang membagikan kartu nama, ada reporter bernama Steve bersama temannya yang diam-diam memotret si Frank ini. Dalam perjalanan pulang, Frank hampir tertabrak truk, yang mana itu membuat mobil yang dikendarainya oleng dan menabrak pekarangan rumah. Lalu keluar tuh seorang pria bernama Ray yang marah-marah karena pekarangannya jadi berantakan. Frank berjanji akan bertanggung jawab dan meninggalkan kartu namanya kepada Ray sebelum pergi. Scene berpindah ke seorang wanita bernama Lucy yang berkunjung ke sebuah rumah besar ala film horor. Lucy ini seorang dokter, sekaligus istri dari pria yang bernama Ray tadi guys. Kemudian keluar nenek-nenek bermuka guru killer. Kita sebut saja Nyai Bradley, yang mempersilahkan Lucy masuk. Ternyata maksud kedatangan Lucy ini untuk mengobati luka dari putri si Nyai yang namanya Patricia. Kita sebut saja Melati. Betty maksudnya. Karena lukanya cukup dalam, Lucy menyarankan untuk segera dibawa ke klinik. Tapi Nyai dengan tegas melarangnya. Karena bisa bahaya kalau sampai Betty keluar rumah, katanya. Nyai pun mengantar Lucy keluar dan berkata, jangan mudah percaya kepadanya karena kau belum tahu seperti apa dia sebenarnya. Yah, jangankan Betty. Orang yang udah lama kita kenal aja belum tentu bisa dipercaya ya kan. Lucy heran dong, kok ibu kandung ngomongin anaknya kayak gitu. Malam harinya Lucy pun mencari info lewat rekaman berita yang melibatkan Patty. Di berita itu diinfokan bahwa seorang psikopat bernama Johnny Bartlett telah membunuh 12 orang tak bersalah di rumah sakit. Dan ternyata Patty yang saat itu berumur 15 tahun adalah kekasih dari Johnny yang ikut membantu pembunuhan massal itu dong. Alasan Johnny membunuh ini hanya untuk memecahkan rekor pembunuh sebelumnya. Wah, benar-benar jiwa psikopat sampai ke akar-akarnya ya guys. Akhirnya si Johnny pun dijatuhi hukuman mati dengan duduk manis di kursi bertegangan 2200 volt. Sedangkan untuk Patty dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun 5 tahun lalu Patty dibebaskan bersyarat dan menghabiskan hidupnya hanya di dalam rumah bersama sang ibu. Lucy merasa iba dengarnya. Ia beranggapan kalau Patty hanya mencintai orang yang salah karena masih muda pada saat itu. Saat Lucy dan Ray hendak bermantap-mantap, tiba-tiba mereka mengalami gangguan supranatural seperti lampu kedap-kedip, kasur melayang, boneka bergerak, dinding keluar lendir, Tunggu, itu sudah biasa. dan lain sebagainya. Lucy yang melihat kartu nama Frank langsung menghubungi nomor tersebut. Tak lama Frank pun datang dengan beberapa alat ala kadarnya. Bisa dibilang pengusir hantu versi low budget lah ya. Yes. Ritual pengusiran pun selesai dilakukan. Saat Frank hendak berberes, muncul angka di dahi Ray yang menyerupai nomor 37. Ray yang tak percaya dengan semua yang dilakukan Frank menyuruhnya untuk cepat-cepat pergi. Dengan bayaran yang segera menyusul. Sesampainya Frank di depan rumah, muncul 2 hantu dari mobil Frank yang langsung mengeluarkan ektoplasma. Ternyata gangguan supranatural tadi itu ulah si 2 hantu ini guys.
yang diketahui teman sekaligus rekan kerja dari Frank, yaitu Cyrus dan Stuart. Biar lebih enak kita panggil Stu ya guys. Rupanya Frank ini dan teman hantunya bekerja sama untuk mendapatkan pelanggan. Wah, penyalahgunaan profesi ini ya. Yes. I'ma find me some other black ghosts and then organize a march. Esok harinya saat sedang diskusi untuk target selanjutnya, muncul satu lagi rekan Frank yang bernama Judge. Everybody get out! Dia memporak-porandakan pagi itu dengan pistol hantu miliknya. Singkat cerita, Cyrus dan Stu mulai aksinya di rumah target selanjutnya, yang berkolaborasi di sebuah rumah sultan. Mereka pun berhasil menakut-nakuti pengasuh dan nyonya di rumah tersebut. Si nyonya langsung menghubungi Frank lewat kartu nama yang dipegang si bayi. Dan sekali lagi, Frank langsung tancap gas menuju lokasi. Tapi baru beberapa menit di rumah itu, Frank diusir oleh si nyonya. Karena melihat berita di surat kabar yang memberitakan seorang penipu yang mana itu adalah Frank. Tentu itu membuat Frank melakukan aksi protes kepada editor harian dari surat kabar yang bernama Magda. Walaupun emang bener nipu sih, hehe. Dan ternyata reporter bernama Steve dan temannya yang memotret Frank adalah karyawan Magda. Magda beranggapan kalau Frank hanyalah penipu yang memanfaatkan kesusahan orang lain. Magda juga mengancam akan melaporkan ke polisi jika Frank tidak terima soal pemberitaan itu. Frank yang tidak bisa berbuat banyak pun mau tak mau pergi. Saat sedang cari angin, ia melihat hantu yang berlari ke arahnya. Dan ternyata hantu itu adalah Ray. Ray meminta bantuan Frank untuk membawanya ke pemakaman dirinya hari itu. Ray curhat nih, kalau sebelum meninggal, seperti ada yang meremas jantungnya dan langsung menarik nyawanya keluar. Frank beranggapan, itu sih penyakit jantung biasa. Lalu Frank mengantar Ray ke pemakaman. Don't worry about them, they're not gonna hurt you. Goodbye, Ray. Selesai prosesi pemakaman, Lucy yang habis menangis melihat Frank dan langsung menghampirinya. Ia bertanya apa Ray meninggalkan pesan. Frank menjawab kalau Ray berkata sangat mencintai Lucy. Beberapa hari kemudian, Lucy dan Frank dinner di sebuah restoran. Ya ampun Lucy, baru juga beberapa hari ditinggal suami. Tapi ternyata mereka bertemu karena Lucy ingin berkomunikasi dengan Ray lewat perantara Frank. Frank memberi bunga yang mana itu dari Ray. Ray cemburu karena Lucy malah terlihat semakin dekat dengan Frank. Ia menambahkan minuman ke celana Frank lalu pergi. Saat Frank di toilet untuk membersihkan diri, lagi-lagi ia melihat angka dari seorang pria parobaya yang masuk ke sana. Dan tak lama muncul sosok layaknya Shinigami yang langsung menancapkan tangannya ke si pria itu. Pria itu pun meninggal seketika. Dan muncul sebuah lorong yang disebut koridor kehidupan yang membawanya kembali kepada sang ilahi. Frank yang masih dalam keadaan panik langsung keluar dari restoran tersebut untuk mengikuti si Shinigami. Tapi sayangnya ia kehilangan jejak makhluk tersebut. Di sisi lain, Lucy sedang berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena Frank menjadi orang terakhir yang keluar dari toilet, sedangkan Lucy adalah orang yang sedang makan malam bersamanya. Lalu muncul agen FBI toksik dengan gelagat aneh yang ditugaskan untuk menyelidiki soal Frank. Agen itu bernama Milton Demers. Milton terus-menerus mengaitkan kasus kematian di toilet dengan kecelakaan Frank di masa lalu yang menewaskan sang istri yang bernama Debra. Ia beranggapan bahwa Frank sengaja membunuh Debra dan bertanggung jawab atas semua kematian yang akhir-akhir ini terjadi di kota itu. Padahal tidak ada satupun bukti terkait. Tapi Milton ngotot banget kalau Frank lah pelakunya. Kayak netizen yang lagi dendam kusumat gitu lah guys. Saat Frank terlihat sedang membicarakan kejadian tadi bersama Cyrus, Stu, dan Judge,
Lagi-lagi muncul koridor kehidupan di tempat lain, tepatnya di sebuah pameran museum. Frank pun bergegas ke sana dan benar saja, lagi-lagi ada yang meregang nyawa karena ulah si Shinigami dengan angka 39 di dahinya. Orang itu adalah Steve, karyawan Magda. Frank kembali melihat angka di dahi Magda dan berkata, "Kau selanjutnya." Magda yang mendengarnya menganggap itu sebagai sebuah ancaman dari Frank karena ingin balas dendam. Kemudian muncul 2 polisi yang bertugas mengamankan acara pameran di sana. Polisi itu berniat untuk menangkap Frank. Di saat Frank menghindari serangan dari polisi itu, malah muncul Shinigami yang hendak mengambil nyawa Magda. Untungnya Judge, Cyrus, dan Stu muncul untuk membantu melawan Shinigami dan mengalihkan polisi. Good shooting, Ted. Frank pun akhirnya berhasil membawa Magda pergi dari sana. Tapi sayangnya, Judge harus berakhir di tangan Shinigami. Stu dan Cyrus berhasil menggagalkan para polisi yang berniat mengejarnya. Namun si Shinigami masih gigih mengejar Frank. Itu membuat Frank hilang kendali dan tergelincir ke dalam jurang yang sama dengan lokasi istrinya meninggal. Magda mencoba kabur dari sana karena berpikir kalau Frank berniat membunuhnya. Sosok Shinigami itu muncul dan langsung melahap si Magda. Saat detik-detik Magda dibawa masuk ke dalam koridor kehidupan, ia masih sempet-sempetnya ngomel sama Frank dong. Frank yang menjadi putus asa menyerahkan diri ke kantor polisi. Lucy masih di sana dan berniat membantu Frank, tapi Frank menolaknya dan menyuruh Lucy untuk tidak mendekatinya lagi. Saat diinterogasi, Milton lagi-lagi menuduh Frank yang membunuh orang-orang yang mati mendadak di kota itu. Hal itu disangkal oleh Perry, karena tuduhannya memang maksa banget dan tanpa bukti. Tapi Milton malah mengusir Perry dengan memanfaatkan privilege-nya sebagai FBI yang dibawa kewenangan penuh oleh Presiden Amerika Serikat. Lucy langsung mendatangi kediaman Nyai Bradley diikuti dengan hantu Ray. Ia diam-diam bertemu dengan Patty. Patty curhat nih mengenai abu ayahnya yang ia simpan di dalam kamarnya. Sang ibu menyalahkan dirinya atas kematian si ayah yang meninggal bunuh diri. Ia menaruh abu ayahnya di dalam lemari, lalu mulai menangisi nasibnya yang selalu dituduh sang ibu atas insiden pembunuhan massal di masa lalu. Tak lama ibunya kembali. Patty pun menyuruh Lucy sembunyi di dalam lemari. Di sana Lucy menemukan pisau berinisial FB, yang mana itu Frank Bannister. Ia mulai berpikir kalau Nyai Bradley ada kaitannya dengan kematian istri Frank, yaitu Debra. Lucy, go! Lucy lalu bergegas meninggalkan rumah itu dan saat Lucy sudah menaiki mobil, ngenes banget nasibmu Bang Ray. Setelah berhasil pergi dari sana, ia mendatangi Frank di kantor polisi. Lucy percaya kalau Frank tidak bersalah sama sekali dan bukan penipu seperti yang dikatakan orang-orang. Saat Lucy mencoba menghibur Frank, muncul angka 41 di dahinya yang membuat Frank terkejut. Dan tiba-tiba lagi-lagi muncul sosok Shinigami yang bersiap mengambil nyawa Lucy. Cyrus dan Stu yang dari tadi sudah ada di sana mengorbankan diri untuk membantu Frank melawan Shinigami dan kabur dari sana. I think we got him. Mereka berhasil keluar dari sana. Tapi Frank tidak tahu harus bagaimana lagi untuk melawannya. Ia mempunyai ide gila dengan mengakhiri hidupnya sendiri dan melawan Shinigami sebagai hantu. Lucy si dokter mempunyai ide lain, yaitu dengan membuat Frank meninggal sementara. Caranya dengan menyuntikkan cairan yang bisa memperlambat detak jantungnya. Kemudian memasukkannya ke dalam freezer di laboratorium rumah sakit selama 1 jam. Jika lebih dari itu, nyawanya bisa-bisa tak tertolong.
Selagi menunggu, muncul si Milton dengan potongan rambut khasnya yang ala-ala Hitler. Milton berniat membiarkan Frank mati di dalam freezer. Lucy tak bisa melawan karena ditodong senapan. Lucy dibawa paksa oleh Milton ke pemakaman. Dan ternyata si Milton ini beneran seorang Nazi. Dan sudah berkali-kali masuk ke dalam sekte sesat. Di saat bersamaan, sosok Shinigami muncul untuk mengambil nyawa Lucy. Untungnya Frank datang tepat waktu sebagai hantu. Ia pun berhasil menyudutkan si Shinigami dengan senjata hantunya. Dan ternyata sosok Shinigami ini adalah si Johnny Bartlett, guys. Dengan bangganya ia pamer dengan rekornya yang telah membunuh 41 orang. Para hantu korban Johnny yang masih bergentayangan berterima kasih kepada Frank yang berhasil mengalahkan Johnny. Momen itu dimanfaatkan Johnny untuk kabur dari sana. Frank yang menyadarinya langsung mengejarnya. Tepat di saat ia hendak mengakhiri si Johnny, roh Frank tertarik kembali ke dalam tubuhnya berkat alat kejut yang digunakan Lucy. Frank meminta Lucy memperingati Patty kalau Johnny telah kembali. Lucy pun bergegas pergi dan meminta teman dokternya merawat Frank. Setibanya di kediaman Nyai Bradley, Lucy menceritakan soal roh Johnny kepada Patty. Tapi Patty tidak terkejut sama sekali. Patty mengaku selama ini Johnny masih sering mendatangi dirinya untuk mengganggu. Saat Lucy mengajak Patty untuk pergi dari sana, Johnny muncul dan membuat Patty kegirangan. Nah loh, kok? Patty mulai melakukan gelagat aneh yang membuat Lucy sedikit kebingungan. Lalu Patty meminta izin pergi sebentar untuk membicarakan hal ini dengan sang ibu. Karena tak kunjung kembali, Lucy pun menyusul. Dan betapa terkejutnya Lucy melihat Nyai Bradley yang sudah meninggal bersimpah darah. Lalu dari belakang, Patty dengan ekspresi psikopatnya berusaha menikam Lucy. Ditambah lagi Johnny yang ikut menyerang Lucy, tapi sepertinya Dewi Fortuna masih di pihak Lucy. Karena Frank sekali lagi muncul tepat waktu untuk menghentikan pasangan psikopat tersebut. Frank berhasil memasukkan Johnny ke dalam tabung abu milik ayah Patty. Yang ternyata itu bukanlah abu sang ayah, melainkan memang abunya si Johnny. Mereka pergi sambil membawa tabung Johnny dan berniat mensucikan di gereja kecil yang berada di rumah sakit terbengkalai, yang mana itu tempat Johnny dan Patty melakukan aksi kejamnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah sakit tersebut. Tapi Patty pun berhasil menguntit mereka sampai di sana. Dengan shotgun yang sudah siap membuat lubang di tubuh Frank dan Lucy. Tak disangka Milton juga muncul di sana. Milton ini kemampuan stalkingnya luar biasa ya guys. Lucy dan Frank terpisah. Lucy berhasil lolos dari kejaran Milton dengan mengurung diri di sebuah lift. Di sisi lain, Frank yang masih berusaha menghindar dari serangan Patty, dikasih kilasan flashback kejadian pembunuhan massal di rumah sakit itu, yang membuktikan bahwa Patty memang terlibat langsung dengan kejadian tersebut. 11. That's the same as Starkweather's. Frank berhasil menemukan gerejanya, namun ia tersandung dan membuat tabung abunya terpental. Dan mendarat tepat di tangan Milton. Milton yang memegangnya malah menembakkan abunya dengan sengaja sambil berkata, "Ups lagi." Aduh, si Milton ini udah rambutnya ngeselin, mukanya ngeselin, sifatnya juga ngeselin banget ya guys. Frank tertembak di bagian lengan saat hendak kabur dari Milton. Dari arah berlawanan sudah ada Patty yang siap menembak. Itu pun dimanfaatkan Frank dengan baik. Goodbye Milton. Namun hal itu juga membuat Frank terluka parah. Lucy berhasil menemukan Frank. Namun sayangnya dari belakang Patty muncul dan memukul Lucy dengan senapan.
Patty sudah siap menembak Frank, tapi ia sudah kehabisan peluru. Sayangnya ia tetap berhasil membunuh Frank dengan mencekiknya hingga meregang nyawa. Setelahnya Patty dengan semangat dan bertingkah layaknya anak kecil, anak psikopat sih lebih tepatnya, memilih senjata untuk menghabisi Lucy. Untungnya Frank yang sudah menjadi hantu pun muncul, dan Messi mencoba menyelamatkan Lucy. Emang patut diacungin jempol ya pria satu ini. Frank berhasil menarik roh Patty keluar dan membawanya pergi bersama menuju koridor kehidupan. Johnny yang melihatnya berniat menarik kembali kekasih psikopatnya itu. Alhasil ia berhasil merebutnya saat berada di tengah-tengah koridor kehidupan. Sesaat setelah Frank sudah berdiri di ujung koridor, ia bertemu dengan Cyrus dan Stu yang sudah ada di sana. Mungkin ini ceritanya di surga ya guys. Johnny bersama Patty yang masih melayang-layang di koridor sesumbar dan berkata bahwa Frank telah gagal dan mereka akan kembali berulah di bumi. We're going back down to get us some more. Tapi kegirangan mereka tak bertahan lama, karena lorong itu berubah menjadi cacing besar Alaska. Mengerikan. Yang membawa pasangan psikopat itu ke rumah impian mereka yang bernama neraka. Scene berganti ke Frank yang bertemu dengan mantan istrinya di surga sambil berkata, "Sudah saatnya pulang." It's time to go home. Lalu Cyrus dan Stu juga berkata kepada Frank kalau ini belum waktunya. Mereka pun mendorong Frank jatuh dan Frank pun masuk kembali ke dalam tubuhnya. Frank. Beberapa hari kemudian, Frank sedang piknik bersama Lucy yang sekarang sudah menjadi kekasih resminya. Datang Perry yang berkunjung sebentar. Perry ingin menulis buku bersama dengan Frank tentang semua kejadian di kota itu. Namun Frank menolak dengan berkata, "Kenapa tidak dengan malaikat pelindungmu saja yang ada di dalam mobil?" Saat Perry menengok, tidak ada siapa-siapa di sana. Perry pun hanya tertawa dan hendak pergi. You got me, Frank. I got you, Walt. Ternyata memang benar di situ ada hantu Milton dengan raut muka kesal. Tak disangka sekarang Lucy pun bisa melihat hantu guys. Damn, he sure looks pissed. Yeah. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian recap film The Frighteners dari aku. Semoga aja ya kita nggak ketemu psikopat gila kayak Johnny ataupun Patty ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nyempetin mampir ke video aku ini. Tapi aku bakal lebih terima kasih lagi nih kalau kalian juga menekan tombol like, subscribe, beserta loncengnya ya. Hehe. Sampai jumpa di video alur film selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.